Sejarah mencatat, Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Tapi, penelitian menunjukkan penjajahan tak berlangsung selama itu. Jadi, berapa tahun? Halo, Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya di channel Obrolan Haris. Mungkin teman-teman masih ingat pelajaran sejarah saat duduk di bangku SD, SMP, atau SMA. Guru sejarah dan juga buku-buku pelajaran mengajarkan bahwa kita dijajah oleh Belanda selama kurang lebih 350 tahun atau 3,5 abad. Waktu yang sangat lama. Selama dijajah, harta kekayaan kita dikuras, harga diri diinjak-injak. Kita menjadi kuli di negeri sendiri. Tetapi ada informasi menarik yang diberikan oleh G.J. Resing, seorang profesor hukum internasional dari Universitas Indonesia pada tahun 2013. Ia mengubah pemahaman bahwa kita dijajah selama 3,5 abad. Sebagai guru besar, tentu ia memiliki bukti-bukti akurat yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ingin tahu bukti-bukti dan pemahaman Resing? Simak tayangan ini sampai tuntas agar tak terjadi salah paham. Pandangan yang menyatakan kita dijajah Belanda selama 350 tahun atau 3,5 abad didasarkan pada kedatangan orang Belanda pertama kali ke Nusantara. Pemahaman ini telah berlangsung selama puluhan tahun. Apalagi pada tahun 1936, Gubernur Jenderal B.J. de Jong berkata, "Kami, orang Belanda, sudah berada di sini 300 tahun, dan kami akan tinggal di sini 300 tahun lagi." Ucapan yang seakan-akan menantang kaum pejuang pada saat itu. Ada pula pidato Presiden Soekarno sebelum teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan. Salah satu isinya adalah, "Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya." Sebenarnya, pidato ini hanya untuk membangkitkan semangat patriotisme dan nasionalisme rakyat Indonesia. Lalu, kapan orang Belanda menginjakkan kaki di Nusantara? Kedatangan orang Belanda di Nusantara bermula dari jalur perdagangan. Pada 2 April tahun 1595, sejumlah kapal dagang dipimpin Cornelis de Houtman berlayar ke Asia untuk mencari rempah-rempah yang dikenal sebagai komoditas paling laku di Eropa. Cornelis de Houtman tiba di Nusantara, tepatnya di Banten pada tanggal 27 Juni tahun 1596. Ekspedisi ini menandai kedatangan pertama Belanda di Nusantara. Namun, kedatangan Belanda akhirnya diusir oleh penduduk pesisir Banten karena sikap mereka yang kasar dan sombong. Juga ada hasutan dari pedagang Portugis. Bahkan banyak orang Belanda yang ditangkap oleh aparat Kesultanan Banten dan dijebloskan ke penjara. Salah satunya adalah Frederik de Houtman, kakak Cornelis. Pada tahun 1598, bangsa Belanda datang kembali ke Nusantara, yang dipimpin oleh Jacob van Eyck dan Webflek van Werwijk, tiba di Kepulauan Maluku pada Maret tahun 1599. Keberhasilan pelayaran tersebut mendorong keinginan berbagai perusahaan di Belanda untuk memberangkatkan kapalnya ke Nusantara. Tercatat ada 14 perusahaan yang telah memberangkatkan 62 kapal.
Apakah Belanda telah berhasil menjajah Indonesia? Tentu tidak. Fase tersebut masih dikatakan sebuah relasi perdagangan antara dua pihak yang setara. Pada tanggal 20 Maret tahun 1602, Jacob van Oldenbarnevelt, seorang pemuka masyarakat Belanda yang sangat dihormati, memiliki ide membentuk VOC. Tujuan pembentukan VOC adalah menghindarkan persaingan antar perusahaan Belanda serta mampu menghadapi persaingan dengan bangsa lain, terutama Spanyol dan Portugis sebagai musuhnya. VOC dipimpin oleh Dewan yang terdiri atas 17 orang, yaitu Dewan 17 atau De Heren 17, dan berkedudukan di Amsterdam. Hak hidup VOC diperoleh dari raja yang memberikannya dalam bentuk okstroi atau piagam. Di dalam piagam tersebut tercantum hak-hak VOC yang bersifat kenegaraan, yaitu hak monopoli untuk berdagang dan berlayar di wilayah sebelah timur Tanjung Harapan dan sebelah barat Selat Magelhaen, serta menguasai perdagangan untuk kepentingan sendiri. Kemudian, hak kedaulatan sehingga dapat bertindak layaknya suatu negara untuk 1. Memelihara angkatan perang, 2. Maklumkan perang dan mengadakan perdamaian, 3. Merebut dan menduduki daerah-daerah asing di luar negeri Belanda, memerintah daerah-daerah tersebut, menetapkan, mengeluarkan mata uang sendiri, dan memungut pajak. Dengan hak-hak kenegaraan semacam itu, VOC mirip sebuah negara. Untuk menjalankan tugasnya di Nusantara, VOC membentuk pemerintahan. Peter Both diangkat sebagai Gubernur Jenderal VOC pertama. Namun, sebenarnya peletak dasar kekuasaan VOC dan pemerintahan kolonial Belanda di Nusantara adalah Gubernur Jenderal Jan Pieter Soen Koen. Awalnya, VOC menancapkan kekuasaannya di Ambon. Bahkan, Gubernur Jenderal pertama berdomisili di sana. Tetapi, sejak tahun 1609, Gubernur Jenderal J.P. Koen memindahkan kekuasaan VOC dari Ambon ke Jayakarta atau Sunda Kelapa. Kemudian, di tahun 1619 diubah namanya menjadi Batavia. Dibandingkan Ambon, Jayakarta ini lebih strategis karena terletak di jalur perdagangan internasional. Jayakarta adalah kadipaten atau kabupaten yang termasuk dalam wilayah kekuasaan Kesultanan Banten. Bupatinya pada waktu itu adalah Pangeran Jayakarta Wijayakrama. Berkat keberanian dan kecerdikannya, Jan Pieter Soen Koen berhasil memperoleh izin mendirikan loji di Jayakarta. Pada perkembangannya, loji ini dibuat menjadi benteng pertahanan. Benar-benar licik si Peter Koen ini ya. Seperti kita ketahui, kedatangan Belanda adalah untuk mencari rempah-rempah. Waktu itu yang dicari adalah pala dan cengkeh yang dihasilkan oleh Maluku. Selain itu, Belanda juga menguasai lada yang dihasilkan oleh Banten dan Aceh, beras yang diproduksi oleh Kerajaan Mataram, serta kopi dari Priangan. Untuk menguasai perdagangan komoditas itu dan mengamankan pengangkutannya, VOC memaksakan monopoli di Maluku dan daerah-daerah lain yang strategis, seperti Malaka yang dimulai pada tahun 1641, Ujung Pandang pada tahun 1667, dan Banten pada tahun 1682. Masa VOC berkuasa di Nusantara disebut sebagai zaman Kompeni. Perkembangan berikutnya, Kompeni berubah menjadi kekuatan
yang tidak sebatas berdagang, tetapi ikut campur, yakni dengan mengendalikan pemerintahan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Penindasan kompeni yang kejam sangat menyengsarakan rakyat Nusantara hingga menimbulkan perlawanan di sejumlah daerah. Beberapa perlawanan rakyat yang bersifat kedaerahan tersebut antara lain perlawanan rakyat Banten, Mataram, Makassar, Bali, dan Maluku. Pada pertengahan abad ke-18, VOC mengalami kemunduran karena beberapa sebab, sehingga dibubarkan pada tanggal 31 Desember tahun 1799. Saat pembubaran itu, VOC meninggalkan utang sebesar 136,7 juta gulden, tapi juga memiliki kekayaan yang berupa kantor dagang, gudang, benteng, kapal, serta daerah kekuasaan di Nusantara. Sebelum dibubarkan, pada September tahun 1796, VOC terlebih dahulu dinasionalisasi oleh Majelis Nasional Republik Batavia. Setelah kita tahu sejarah berdirinya dan pembubaran VOC, pertanyaan berikutnya adalah, apakah VOC sudah benar-benar menjajah Indonesia? Yang harus diingat, saat VOC datang, Nusantara terdiri dari berbagai macam kerajaan yang merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu, jika VOC berhasil menguasai kerajaan Mataram, maka kerajaan lainnya seperti Sopeng, Goa, Torete, Bone, Wajolowo, Baikunka, Aceh, Kerinci, Dalu-Dalu, Rokan, serta Batak tak terpengaruh. Mereka tetaplah kerajaan yang merdeka. Saat itu belum ada konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Adapun nama Indonesia itu baru muncul sekitar tahun 1850. Indonesia sendiri berasal dari perkataan Indo dan Nesye. Nesye berasal dari bahasa Yunani Nesos yang berarti kepulauan Hindia. Adapun kata Nesos itu hampir berdekatan dengan kata Nusa dalam bahasa Indonesia yang berarti pulau. Orang pertama yang menggunakan nama Indonesia itu adalah James Richardson Logan tahun 1869 dalam kumpulan karangannya yang berjudul The Indian Archipelago and Eastern Asia, terbit dalam Journal of the Asiatic Society of Bengal tahun 1847 sampai 1859. Kemudian, nama Indonesia kembali dipopulerkan oleh Profesor Adolf Bastian tahun 1816 sampai 1905. Ia adalah seorang ahli etnologi dan antropologi bangsa Jerman. Pernah menjadi guru besar pada Universitas di Berlin dalam ilmu bahasa. Jadi, saat VOC menguasai kerajaan Mataram, Banten atau Siliwangi, belum ada konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka menguasai kerajaan-kerajaan besar, tetapi belum bisa menguasai seluruh Nusantara. Jadi, pendapat yang mengatakan Indonesia dijajah selama 350 tahun kurang tepat. Karena apa? Faktanya, banyak kerajaan kecil yang tetap merdeka, berdaulat, dan eksis. Mereka berdiri sejajar dengan Hindia Belanda. Memang, sebagian besar kerajaan-kerajaan kecil itu akhirnya menyerah juga kepada Hindia Belanda. Kerajaan Dalu-Dalu sebagai benteng terakhir kaum Patri jatuh ke tangan Hindia Belanda pada tanggal 28 Desember tahun 1838. Kerajaan Kerinci menyerah kepada Hindia Belanda tahun 1903.
sedangkan Kerajaan Aceh menyerah pada tahun 1904. Kerajaan Sopeng takluk pada tahun 1915. Kerajaan Bone tunduk pada tahun 1905. Begitu juga Kerajaan Wajoluwu yang juga takluk pada tahun 1905. Melihat data-data itu, G.J. Resing, Profesor Hukum Internasional dari Universitas Indonesia menegaskan bahwa Indonesia tidak dijajah Belanda selama 350 tahun. Karena saat itu belum ada negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, Nusantara masih berbentuk sekumpulan kerajaan yang masing-masing merdeka dan berdaulat. Alasan berikutnya, belum semua kerajaan bisa ditaklukkan oleh VOC dan Hindia Belanda. Belanda hanya menjajah sebagian besar wilayah Indonesia selama sekitar 142 tahun, dari tahun 1800 hingga 1942. Malah, ini pendapat saya ya, kalau dihitung sejak Belanda menguasai seluruh Nusantara, mereka hanya menjajah sekitar 40 tahun. Adapun pidato Presiden Soekarno sebelum teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan, yang mengatakan sudah beratus-ratus tahun gelombang aksi para pejuang untuk mencapai kemerdekaan, hanya untuk membangkitkan semangat patriotisme dan nasionalisme rakyat Indonesia. Apalagi setelah proklamasi kemerdekaan, Belanda masih ingin menguasai Indonesia. Mungkin sudah saatnya kita mengoreksi buku sejarah perjuangan Indonesia. Belanda memang menguasai kerajaan-kerajaan besar penghasil rempah-rempah, tetapi belum bisa menaklukkan seluruh kerajaan di Nusantara sampai awal tahun 1900-an. Memang sih sejarahnya menjadi lebih pelik, tetapi jangan pula melakukan generalisasi sejarah dan mencari mudahnya saja. Bagaimanapun, kebenaran harus diutarakan, meski sulit dan mungkin lebih ribet. Oke teman-teman, kita sudah ngobrolin soal durasi penjajahan Belanda di Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.